Baik, kita akan memasuki buku tema 2 kelas 5, yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Ketemu lagi dengan Pak Mulyana. Kali ini kita baru memulai memasuki tema 2, subtema 1 dan di pembelajaran 1. Yang dibahas adalah cara tubuh mengolah udara bersih. Kita simak videonya ya. Kegiatan pembelajarannya adalah dari teks, siswa dapat menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Kata tanya ya. Dan seterusnya, kemudian dari teks juga siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Nah, kemudian kompetensi yang dikembangkan, sikap menghargai pendapat orang lain, percaya diri, dan sungguh-sungguh. Pengetahuan yang diharapkan adalah informasi teks terkait dengan kata tanya apa, di mana, kapan, dan siapa. Lalu pengetahuannya juga adalah tentang organ pernapasan pada hewan dan fungsinya. Keterampilan atau skill yang diharapkan adalah mampu menuliskan informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Kemudian membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Lalu pemetaan kompetensi dasarnya apa saja? Di pembelajaran 1 ada muatan bahasa Indonesia dan juga ilmu pengetahuan alam atau IPA. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. 2. Dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. 3. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Dan yang keempat, dengan diskusi serta mencari informasi, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Lihat, ada gambar di tayangan kali ini, ada manusia dan juga berbagai macam hewan. Perhatikan ya, apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar, apa perbedaannya, apa juga persamaannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Lalu bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Lalu apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Bagaimana juga tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Nah, dari sini kita bisa mengerti betapa besar dan berharganya oksigen buat kita dan hewan ya, yang membutuhkan oksigen. Perhatikan, Dayu sedang mengamati ikan hiasnya. Dia memelihara ikan hias mas koki. Suatu hari atau setiap hari Dayu memberi makan ikannya, membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan bersih. Seminggu sekali dia lakukan. Senang sekali dia melihat ikan di akuarium berenang ke sana kemari. Dia juga memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu pun bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Menurutmu, apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Nah, ini ya, Dayu dan ikan hias. Kamu jawab pertanyaannya ya, mudah loh. Misal, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara Dayu? Di mana ikan hias itu dipelihara? Kapan dibersihkan? Kapan diberi makan? Siapa yang memelihara? Apa yang diperhatikan Dayu? Dan seterusnya. Wow, gambar apa itu? Nah, kita akan memasuki satu persatu beberapa contoh hewan terkait pernapasan.
Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. 1. Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Sering ya lihat hewan ini. Dia menggunakan apa? Nah, cacing bernapas melalui permukaan kulit loh. Nah, makanya kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Lengkapnya kamu baca ya. Hewan selanjutnya adalah serangga atau insekta. Jadi kalau insekta menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida, namun alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Jadi dia berupa trakea. Ingat ya, trakea kalau serangga, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Fungsi trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Lengkapnya kamu baca. Yang ketiga, pernapasan pada ikan atau pisces. Nah, ini yang tadi dibahas dan yang ingin diketahui oleh Dayu ya. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Apa itu? Ya, betul sekali, insang ya. Jadi insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Nah, di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada saat insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Jadi untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air ya. Nah, seperti itu kira-kira. Berikutnya adalah pernapasan pada hewan amfibi. Di sini contohnya yaitu katak ya. Jadi katak juga bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Tuh, jadi berbeda ya. Kalau masih kecebong yang di bawah umur 9 hari, dia masih pakai insang luar. Nah, nanti simak baik-baik untuk ini ya. Berikutnya adalah pernapasan pada reptil. Ini contohnya adalah ular. Walaupun beberapa hewan lain seperti kadal, cecak, buaya, binyawak ya. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, baru masuk ke paru-paru. Jadi kalau reptil letaknya itu di dalam rongga dada ya, di dalam rongga dada dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Simak baik-baik ya. Selanjutnya adalah pernapasan pada burung atau apes. Bagaimana dengan burung? Nah, burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh. Patuk, tahu patuk ya? Sebelah atas. Nah, selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara.
Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Jadi kantong udara fungsinya apa? Yaitu sebagai tempat menyimpan udara. Ingat ya, jadi saat belum terbang atau tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Jelas ya? Kemudian yang ketujuh adalah alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Nah, ini mamalia ini banyak sekali ya, kucing, kuda, kambing, sapi, kerbau ya. Ada juga mamalia air. Ya, mamalia darat. Pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Kamu bisa simak ya. Mamalia apa sih? Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, darat dan air. Lalu kalau mamalia air bagaimana? Mamalia air hidungnya dilengkapi dengan katup. Katup kalau di kendaraan itu sejenis kelep ya. Jadi saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan, katup pun terbuka. Saat itulah hewan mamalia air ini menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Baik, itu adalah materi kita kali ini tentang berbagai macam pernapasan pada hewan. Tantangannya adalah mudah ya, pahami dan cermati perbedaan organ pernapasan beberapa hewan yang sudah dijelaskan. Jadi pahami itu ya, ada cacing tadi ya, ada juga mamalia dan seterusnya. Kemudian tantangan berikutnya, kamu berkreasi salah satu organ pernapasan hewan. Boleh pilih satu ya. Mana yang lebih kamu tertarik atau menantang buat kamu, silakan kreasikan. Boleh gambar, boleh 3 dimensi ataupun 4 dimensi. Boleh juga kamu membuat video. Oke. Selesai materi kita kali ini. Sampai jumpa. Tetap semangat dan selalu siap jadi anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.